Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ukuran penyebaran data berkelompok. Untuk ukuran penyebaran data berkelompok ini sama saja yang akan kita cari, yaitu mulai dari jangkauan data sampai ukuran keruncingan. Nah, di sini sudah ada datanya. Untuk yang data berkelompok berarti cirinya adalah ada rentangnya atau ada intervalnya di sini. Maka jika datanya seperti ini, maka ini disebut sebagai data berkelompok. Kita langsung saja untuk mencari mulai dari jangkauan data sampai ukuran keruncingan seperti yang data tunggal sebelumnya. Nah, sebelum kita mencari mulai dari jangkauan data, kita membuat tabel terlebih dahulu untuk nilai-nilai yang akan kita cari nantinya. Di sini ada nilai, ini adalah data awalnya atau rentang ya, atau jarak yang tadi mulai dari 31 sampai 35, 36 sampai 40 dan seterusnya. Kemudian di sini ada frekuensi. Frekuensinya juga sudah dari data yang sebelumnya ya, yang ini. Ini frekuensinya. Kemudian ada X1 yang seperti yang sudah kita ketahui bahwa X1 itu adalah berarti nilai tengah ya, nilai tengahnya dari rentang atau dari interval yang di sini. Berarti kalau nilainya atau datanya 31 sampai 35, maka tengah-tengahnya adalah 33. Maka 33 di sini menjadi nilai X1. Begitu juga yang lainnya, ketika 36 sampai 40, maka X1-nya adalah 38. 41 sampai 45, X1-nya 43. 46 sampai 50, X1-nya 48, dan ini 53 X1-nya. Kemudian ada FK atau frekuensi kumulatif. Ini adalah kumulatif dari nilai frekuensi yang di sini. Nah, berarti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, untuk di baris pertama berarti frekuensi kumulatifnya adalah sama dengan nilai frekuensinya. Berarti frekuensi kumulatifnya 3 karena di sini juga pada awalnya 3. Kemudian frekuensi kumulatifnya yang 3 ini dijumlahkan dengan yang baris setelahnya 7, maka baris kedua frekuensi kumulatifnya menjadi 10. Kemudian selanjutnya ini yang 10 ditambah 10 jadi 20, ditambah 9, 29, ditambah 2, 31. Jadi frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan dengan frekuensi pada kelas yang setelahnya. Kemudian ada FI dikali XI. FI di sini berarti adalah dari frekuensi dan XI adalah nilai tengah. Berarti 3 dikali 33 sama dengan 99. 7 dikali 38 sama dengan 266 dan begitu seterusnya adalah perkalian antara FI dikali XI. Kemudian di sini ada X dikali X bar. X-nya sudah ada dari 33 yang ini, tapi X barnya belum ada, maka kita cari dulu buat X bar. Dimana X bar di sini adalah mean. Mean itu rumusnya adalah jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI sebagai frekuensinya. Maka untuk mencari nilai mean atau nilai X bar adalah 1333 adalah jumlah dari ini FI dikali XI dibagi 31 adalah jumlah dari frekuensi. Maka hasilnya adalah 43. Berarti X barnya di sini nilainya adalah 43. Berarti kalau kita lihat dari sini X diambil X bar. X-nya yang di sini 33 dikurang X bar 43. 33 dikurang 43 harusnya negatif 10. Tapi yang kita sudah ketahui sebelumnya bahwa nilai dari X diambil X bar ini tidak ada yang negatif. Walaupun hasilnya negatif, tapi tetap dituliskan sebagai hasilnya yang positif. Maka di sini nilainya menjadi positif 10. Di sini juga sama caranya, yaitu 38 dikurang 43 jadi 5. Ke bawahnya juga caranya sama, kita dapat angka 0, 5, 10. Kemudian di tabel kolom yang selanjutnya adalah
Hasil dari yang ini, X dikurang XY ini dikalikan dengan frekuensi. Frekuensinya itu adalah kita ambil dari kolom yang ini, yang 3. Berarti 3 dikali 10 sama dengan 30. 7 dikali 5, 35. Dan begitu seterusnya, yaitu perkalian antara F dikalikan dengan X diambil X bar. Hasilnya ditaruh di sini. Kemudian kita lanjut, di sini ada X diambil X bar kuadrat. Jadi ini tabel ini nantinya yang kita pakai sampai ukuran keruncingan ya. Jadi ini sekalian untuk membuat tabel sampai akhirnya. Kemudian di sini ada kolom X diambil X bar pangkat 2. Nah, di sini tinggal dipangkatkan 2 saja hasil dari yang ini. Maka 10 pangkat 2 menjadi 100, 5 pangkat 2 jadi 25, dan seterusnya kuadrat dari yang ini. Kemudian tinggal dikalikan dengan F, dikalikan dengan frekuensi. Maka di sini 100 dikali 3 jadi 300, 25 dikali 7 jadi 175, dan seterusnya. Ini adalah perkalian dari X diambil X bar yang ini dikalikan dengan frekuensi F. Kemudian selanjutnya di sini ada X diambil X bar pangkat 4. Nah, pangkat 4 di sini bisa berasal dari yang kolom ini dipangkatin 2, maka jadi pangkat 4, atau yang dari sini X diambil X bar kita pangkatkan 4. Kita ambil dari yang sini juga bisa, berarti 10 pangkat 4 jadi 10.000, 5 pangkat 4 jadi 625, dan seterusnya adalah pangkat 4 dari sini. Setelah dipangkatkan 4, kita dikalikan kembali dengan F atau frekuensi yang kolom ini. Berarti 3 dikali 10.000 jadi 30.000, 7 dikali 625 jadi 4375, dan seterusnya. Ini adalah perkalian dari yang X dikurang X bar pangkat 4 ini dikalikan dengan frekuensi. Nah, setelah di sini maka sudah kita dapat tabelnya untuk masing-masingnya. Yaitu di sini ada penjumlahannya juga, kita jumlahkan juga. Ada jumlah dari FI dikali XI, ada jumlah F dikali X diambil X bar, ada jumlah dari F dikali X diambil X bar kuadrat, dan juga ada penjumlahan dari F dikali X diambil X bar pangkat 4, 60.000 hasilnya. Baru kita lanjut ke perhitungan yang ukuran penyebaran. Yang pertama adalah jangkauan data, di mana jangkauan data rumusnya adalah X1 kelas terakhir dikurangi dengan X kelas pertama. Nah, ini hampir sama dengan yang jangkauan tunggal. Bedanya untuk yang jangkauan tunggal adalah nilai yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Tapi di sini kan nilai terbesar kita tidak tahu, makanya di sini menggunakan X kelas terakhir. Di mana X itu tadi kita dapat adalah nilai tengah dari masing-masing intervalnya. Berarti X kelas terakhir kita ambil yang paling bawah di sini 53, dan kelas pertama berarti yang paling kecil atau yang paling pertama 33. Maka 53 dikurang 33 jadi 20 untuk jangkauan datanya. Kemudian yang kedua adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil ini rumusnya sama dengan yang data tunggal, yaitu kalau kita lihat rumusnya H dikurang Q3 H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, kita harus mencari dulu berapa nilai dari Q1-nya dan berapa nilai dari Q3-nya. Q1 yang sudah kita ketahui sebelumnya adalah kuartil pertama. Arti dari kuartil itu adalah suatu deret atau suatu barisan bilangan yang dibagi menjadi 4 atau dipecah menjadi 4 ya. Makanya di sini untuk kuartil pertama berarti cara menghitungnya adalah 1/4. Kalau kuartil ketiga 3/4, kalau kuartil kedua berarti 2/4 atau setengahnya. Maka untuk mencari Q1 kita menentukan kelasnya terlebih dahulu ada di mana, karena kita tidak mengetahui
Q1-nya itu ada di mana ya kan, makanya harus mencari kelasnya terlebih dahulu. Untuk mencari kelasnya yang mana yang termasuk ke dalam Q1 itu adalah 1/4 dikali N, dimana N ini adalah jumlah dari data atau jumlah dari frekuensinya. Maka 1/4 dikali 31 menjadi 7,75. Nah 7,75 ini bukan nilai dari Q1, tapi itu adalah kelas dari Q1-nya. Kalau kita lihat 7,75 ini, kita lihatnya dari FK atau dari frekuensi kumulatif seperti yang kita pernah temukan pada materi sebelumnya ya. 7,75 berarti ada pada rentang 36 sampai 40 karena frekuensi kumulatifnya ini adalah 10. Kalau 3 kan belum nyampe 7,75, maka 10 yang menempati rentang dari 7,75 yang ini. Maka 36 sampai 41 ini adalah kelas dari kuartil pertama. Baru setelah itu kita masukkan nilainya untuk kuartil pertama, yaitu TB ditambah P dalam kurung 1 dibagi 4 dikali N dikurang F besar dibagi F kecil, dimana TB itu adalah tepi bawah, berarti tepi bawahnya adalah 35,5 karena kelasnya yang kita dapat adalah tadi 36, berarti tepi bawahnya dikurang 0,5 menjadi 35,5. Ditambah panjang intervalnya, panjang interval 36 sampai 40, panjang intervalnya adalah 5. Kemudian 1 dibagi 4 dikali N ini 31 sebagai jumlah dari frekuensi dikurangi dengan F besar. F besar itu adalah nilai frekuensi kumulatif di atas kelas yang kita carinya. Karena Q1 ini tadi kelasnya adalah yang 36 sampai 40, FK-nya 10, tapi buat F besar adalah yang di atasnya, berarti 3 atau FK sebelumnya. Maka F besarnya di sini nilainya adalah 3. Kemudian ada F kecil. F kecilnya adalah frekuensi pada kelas yang kita carinya. Maka F kecil untuk Q1 adalah 7 sebagai frekuensi untuk kelas pada Q1. Ini tinggal dihitung, kita dapat hasilnya 38,89. Nah, selanjutnya kita mencari Q3 atau kuartil ketiga. Kuartil ketiga caranya hampir sama dengan kuartil pertama. Bedanya adalah hanya di sininya 3/4. Kuartil pertama 1/4, kuartil ketiga 3/4. Kuartil ketiga kita dapat nilainya 23,25. 23,25 ini ada pada kelas yang di sini 46 sampai 50 karena 29 frekuensi kumulatifnya. Kalau 20 kan belum sampai, maka untuk yang 23,25 ada di kelas yang ini. Jarak antara 46 sampai 50. Maka tepi bawahnya nanti menjadi 45,5. Ditambah 5 dikali 3/4 dikali 31 diambil 20. 20 ini FK yang sebelumnya 20 dibagi 9, frekuensinya 9. Ini hasilnya adalah 47,31. Dapat Q1-nya 38,89, Q3-nya 47,31. Setelah itu untuk jangkauan terkuartil tinggal dikurangi saja, yaitu Q3 dikurang Q1, maka menjadi 8,42. Selanjutnya yang ketiga adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini adalah setengahnya dari jangkauan interkuartil. Karena tadi kita dapat nilai jangkauan interkuartil adalah 8,42, maka simpangan kuartil nilainya adalah 4,21 karena setengahnya dari 8,42. Yang keempat adalah simpangan rata-rata dengan rumusnya SR sama dengan sigma FI frekuensi dikali X diambil X bar. X ini adalah nilai
X diambil X bar ya. Ini ada yang ini sudah ada nilainya yang X diambil X bar. Jadi jumlah dari X diambil X bar dibagi sigma Fi. Nah, kita sudah dapat untuk yang atasnya F dikali X diambil X bar untuk kolom yang ini. Jumlahnya adalah 130 dibagi dengan sigma Fi, jumlah dari frekuensi 31. Maka 130 dibagi 31 hasilnya adalah 4,19. Kemudian yang kelima adalah simpangan baku. Simpangan baku dengan rumusnya S sama dengan sigma Fi dikali X diambil X bar kuadrat dibagi sigma Fi dikurang 1. Kita sudah punya nih jumlah dari F dikali X diambil X bar kuadrat. Jumlahnya adalah 900. Kemudian ada F diambil 1. F ini jumlahnya adalah 31 dikurang 1 maka menjadi 30. Maka simpangan bakunya adalah akar dari 900 dibagi 30 hasilnya adalah 5,48. Selanjutnya adalah ragam atau varians. Ragam atau varians rumusnya hanya S kuadrat atau simpangan baku dikuadratkan. Maka ragamnya kita dapat 5,48 pangkat 2 dari simpangan baku sama dengan 30. Yang ketujuh untuk ukuran kecondongan, yaitu rumusnya sama dengan yang sama dengan yang data tunggal, yaitu SK sama dengan X bar dia kurang modus dibagi simpangan baku. X barnya kita sudah dapat yang sebelumnya, yaitu 43 ini dikurang dengan modus. Nah, modusnya ini kita harus mencari terlebih dahulu. Di sini kita mencari modus. Kita sudah dapat kelas modusnya ya, karena kan frekuensi paling tertinggi menjadi kelas modus yang 10. Maka kelas modusnya adalah 41 sampai 45. Maka kita dapat tepi bawahnya adalah 40,5 ditambah dengan panjang intervalnya 5 dalam kurung D1-nya 3. D1 itu adalah selisih dengan kelas yang sebelumnya. 10 sama 7 selisihnya 3. Kemudian D2-nya adalah 1 selisih dengan yang sesudahnya. 10 sama 9 selisihnya 1. Tinggal kita hitung, kita dapat modusnya 44,25. Maka kita masukkan untuk nilai modusnya adalah 44,25. Dibagi simpangan bakunya, ini adalah nilai yang tadi, simpangan bakunya 5,48. Kita dapat negatif 0,23. Nah, ukuran kecondongan untuk nilai yang negatif, maka gambar kurvanya adalah condong ke arah kanan untuk posisi yang negatif, yaitu kurva condong negatif ke sebelah kanan. Nah, untuk ukuran kecondongan memang di sini agak berbeda rumusnya dengan yang data tunggal, dimana kalau ukuran kecondongan untuk data berkelompok adalah alfa pangkat 4 sama dengan 1/n dikali sigma F dikali X diambil X bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4, dimana n di sini adalah 31 dikali F dikali X diambil X bar pangkat 4. Sudah ada jumlahnya di sini 60 dibagi S pangkat 4. Nah, S yang di sini kita dapat dari simpangan baku yang sebelumnya 5,48 dipangkatkan 4 maka menjadi 901,82. Tinggal kita hitung, kita dapat hasilnya 2,15. 2,15 berarti di bawah dari nilai 3, maka untuk kurvanya adalah yang paling rendah yang disebut sebagai platik kuartik. Nah, itu adalah ukuran penyebaran untuk data berkelompok mulai dari jangkauan data sampai ukuran keruncingan. Nah, untuk ukuran penyebaran data berkelompok sampai di sini saja. Terima kasih.